Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khairin nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab. Saya ulamul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi nabi darin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun ba'asid adh-dhalimina badala ma ashhadtum khalqas samawati wal ardi wa la khalqa anfusihim wa ma kuntum tattakhidul mudillina aduda wa yawma yaquluna adu suraka'i alladhi za'amtum fada'uhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa wa ra'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Aku tidak menghadirkan iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Dan ingatlah pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan neraka. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Ini ayat yang pertama menceritakan saudara kita yang namanya Iblis. Maksudnya saudara itu sama-sama makhluk gitu loh. Ini masih ada hubungannya, kalau nggak salah ayat ini masih ada hubungannya Nabi Musa ketika diajak bicara sama Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Yang saya sering terangkan kan ini. Wa idz qulna lil malaikati, kata Allah mengatakan ketika aku mengatakan kepada malaikat, itu hormati itu Nabi Adam, langsung siap gerak fasajadu. Enak orang malaikat ya, terbuatnya bukan A aja, jadi gampang isinya. Fasajatu illa iblis,
Di situ ada iblis. Apakah iblis itu termasuk malaikat? Tidak. Iblis adalah makhluk sama saja dengan malaikat gitu loh. Iblis kana minal jin. Jadi jin dulu, terus ada salah satu di antara jin itu namanya iblis. Ada ifrit sebutannya tuh. Tapi dia fasik, dia berdurhaka, durhaka an amri rabbih. Dia tidak mengakui kehebatannya Allah. Tapi sebetulnya ada manusia yang melebihi daripada jin dan iblis. Ya Fir'aun itu. Fir'aun selalu dikenang sepanjang masa. Sampai-sampai nggak ada orang namanya Fir'aun. Kenangannya kan itu. Ada nggak Muhammad Fir'aun? Nggak ada orang berani pakai Fir'aun. Fir'aun di agama diterima, dia ada Fir'aun. Tapi tidak pernah orang mengatakan saya adalah Fir'aun. Padahal Fir'aun adalah nama raja. Kayak kerajaan Hamengkubuwono, begitu Pakubuwono gitu. Di sana disebutkan Fir'aun yang begitu itu adalah Ramses yang kedua. Nggak ada. Orang yang nggak pernah sakit, orang keserang ini tenang aja. Sampai terakhir mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya udah. Kejadiannya adalah begitu. Apakah kamu akan mengikut kegiatan-kegiatan daripada iblis? Iblis kan hebat sekali. Iblis adalah musuh bagi kamu, sudah ditentukan. Musuh kamu adalah iblis. Bi'salil zalimina badala. Ya, sejelek-jeleknya orang zalim itu seringkali mengganti dari yang benar menjadi yang salah. Sekarang lagi jadi iblisnya adalah iblis yang kontemporer, yaitu Netanyahu. Saya sudah 3 hari mata saya melototin narasumber. Dari mulai kejadian yang kemarin itu malam Selasa, itu yang namanya pager di Libanon meledak di mana-mana. Tahu pager? Ada yang nggak tahu di sini mungkin. Anak baru. Tapi kayaknya nggak ada wadah semua kok. Alat komunikasi melalui jaringan sinyal listrik, pager. Dulu segini. Dulu saya juga musuhan sama pager itu. Udah sampai di rumah kerjaan, capek, ditulis. Mas, besok ditunggu ya. Di proyek Senin tertanda Wati. Berantem di rumah sama istri. Ya ada aja, orang sering diusilin. Lah pager ini masih digunakan di Libanon. Ini perang, namanya perang detektif ya, kayak film. Saya membayangkan film itu. Bagaimana pager meledak dalam sehari sampai ribuan. Yang kena itu adalah 3.000 orang. Yang korban parah itu 450, yang meninggal 20. 40 loh, alatnya segini. Ada apanya di pager itu? Saya lagi puyeng gitu kan. Segitu hebatnya. Saya hanya menggayangkan itu bagaimana kayak di filmnya itu. Bagaimana Mossad merancang begitu.
pager bisa meledak, bisa melukai orang. Pabriknya pager ada di Taiwan, mereknya Apollo. Pabrik nggak nerima, artinya tidak mengakui atas kesalahan itu. Karena barang yang dipesan oleh Hizbullah itu lewat Hungaria. Katanya begitu. Jadi dari Taiwan ke Hungaria masuk ke Lebanon. Pemasangan barang ledakannya itu di mana dan apa isinya? Sampai sekarang masih belum ketemu. Serangannya adalah pada muka atau mata sama perut karena pager biasanya dikantongi. Semua rata jamnya. Saya pesan kepada teman-teman yang bekerja di dalam bidang ini, coba pikirkan, barangkali sudah masuk ke Indonesia. Itu hari pertama, hari kedua nggak ada, hari ketiga walkie talkie HT. HT ngerti nggak HT? Bukannya hatinya tete, bukan HT. Masuk lagi ke apa kalau ngundang orang itu ditanya gitu, halo ada di mana begitu, kamu di atas apa di bawah? Apa tuh mikrofon apa? Kalau kita pakai intercom, HT intercom, yang ada frekuensi listriknya. Intercom yang pakai listrik kan pakai sinyal listrik. Kalau itu kan pakai kabel, ada yang pakai kabel, kalau kabel enggak. Yang pakai frekuensi. Iya kan yang dipakai saya pakai UHF-nya kan. Kayak di pesawat itu antara kopilot dengan pramugari. Itu pakainya frekuensi, nggak pakai kabel. Kalau kabel ya di pesawat isinya kabel melulu. Itu. Ininya yang saya akui hebat. Tapi memang iya yang namanya UKM itu di UKM yang high teknologi di Israel itu dikembangkan. Benar-benar dikembangkan. Hebat gitu loh. Coba pikirkan. Hizbullah dikira akan begitu roket dilepas akan balas dendam dengan pesawat tempurnya. Ternyata balas dendamnya pakai meledaknya pager. Hebat. Saya kebayang bagaimana itu kan ada task force-nya. Mossad ada kumpulannya gitu. Lu ke sana deh Taiwan. Katanya Mossad mau beli 8.000 unit. Itu alurnya kemana? Detail itu kan. Yang lucu kan Netanyahu-nya pura-pura bego. Itu kan. Padahal tahu itu kan. Berusaha Korea si Hizbullah nyerang. Sayangnya Hizbullah sampai dengan tadi malam tidak mengeluarkan Nasrullahnya itu, Hasan Nasrullah tidak mengatakan statementnya. Mungkin nanti malam kali. Korban di Lebanon banyak sekali tidak mengeluarkan statement. Gimana orang Lebanon yang tidak pro sama Hizbullah? Udahlah pindah aja itu. Ngerusuin aja negara saya gitu kan. Di sana ada pasukan perdamaian UNIFIL, nggak bisa berkutik walaupun sekali dia ganggu, kemarin diganggu oleh pasukan Israel diuber-uber kena 2 orang. Nah itu mungkin itu kan barangkali gitu sudah masuk ke kita ya. Saya kan khawatir kalau masuk ke kita, cuma saya bagaimana caranya bisa meledakkan. Yang ada kan kita baru kenal HP itu kalau ada aplikasi masih jalan panas. Nah itu perlu dicurigai kalau menurut saya gitu kan. Segera dimatikan, di off aja gitu kan. Itu saya khawatir gitu kan. Ya khawatir juga nggak apa-apa walaupun tidak beralasan gitu kan. Itu yang sekarang berkembang ya kan siapa tahu gitu kan.
masuk ke sini lewat jaringan macam-macam begitu, karena Indonesia itu kan termasuk anti Israel, ya kan? Jadi itu hati-hati saja gitu kan. Bukan saya nakut-nakutin Anda punya HP itu panas terus meledak, itu enggak. Yang kejadiannya di Indonesia kan HP meledak itu ditaruh di dashboard. Kepanasan atau lagi ngecas terlalu lama meledak. Itu ilmu sekarang lagi kita pikirkan bagaimana itu. Apakah di dalam charger itu di dalam pager itu ada bahan peledak jenis apa gitu loh. Masa upil Cina gitu kan, sebarang segitu apa jenisnya? Iya, atom nggak mungkin ngerawat atom itu kayak ngeramat upil. Kamu kalau upil kan begini, ya kan? Di belakangnya tangku, kalau sekolah kan jangan dulu kan begini. Itu kan. Ini saya buat pelajaran nanti apakah begitu gitu kan. Sampai malam ini belum ada statement yang lain gitu kan. Jalur yang saya pakai, satu adalah TV Israel, dua France 24, Al Jazeera Arab Inggris, kemudian BBC juga Arab Inggris. Semua mayoritas tuh pro-nya tuh pada Israel semua, jadi puyeng gitu kadang-kadang. Pak. Bukan yang nyerang dari Yaman. Yaman tuh Houthi. Nah, teknologinya nggak sampai orang Yaman begitu tuh. Baru bikin kabab aja sama sate yang di. Roket itu diluncurkan kemarin, lolos, Netanyahu ngamuk. Iya lolos, tapi nggak begitu rusaknya, masih belum malu. Tapi sama Arab, tuh ditepukin. Makanya kalau saya tuh, sudahlah kalau ada apa-apa tuh jangan teriak-teriak Arab tuh. Yang penting ada apa-apa langsung bikin persiapan serangan. Ini sih teriak-teriak, nggak karuan-karuan. Ya tapi ya nggak ada mereka ya. Mau bikin senyap begitu kayak mereka. Kayak Ismail Haniyeh, siapa yang bunuh sampai sekarang nggak selesai-selesai. Saya pas sebelum ketemu itu, walaupun lewat Teheran nggak ketemu siapa itu, sidangnya di mana saya nggak tahu. Saya cari aja terus gitu kan. Kelompok-kelompok yang tidak senang sama itu adalah biasanya yang dipakai adalah kelompok yang tidak senang kepada Khomeini. Kelompok Khomeini yang tidak senang itu adalah kelompoknya Raja Shah Iran itu. Banyak itu di Amerika setelah Iran jatuh lari kepada ke sana. Terus masuk lagi. Jangan disangka terus di Iran itu nggak ada Yahudinya. Sabrek-gabrek. Ente di sini baru di aja ribut. Baru datang kita mengadakan silaturahmi Yahudi di Masjid Istiqlal, tapi bukan di masjidnya, di bawah. Masjid Istiqlal ributnya, Masjid Istiqlal adalah sarang Yahudi karena di sana ada Voice of Istiqlal. Ya gampang aja. Tapi saya tuntut, saya buktikan, lari orangnya. Nggak ngomong aja gitu, ayo kita ke Istiqlal sekarang nih, ayo di mana tempatnya saya tahu. Di bawah itu ada sekolahan dari PAUD sampai dengan Aliyah. Dan ada gedung, ada ruangan pertemuan yang biasa dipakai untuk lintas agama. Dikelola. Coba malam ini ada keluar. Pesantren Nurul Fajri di Sukabumi dibakar oleh kelompok-kelompok orang yang tidak dikenal, alirannya PKI, masih turunannya Jokowi. Coba apa tuh begitu tuh? Ceritanya itu tanggal bulan Juli, pesantren itu terbakar, menjadi dibakar, suruh viral. Subhanallah. Bukankah ini PKI ngomong PKI? Gitu loh. Hati-hati itu.
cemplong PKI. Nanti PKI yang berjudul kamu kabur. PKI itu kayak apa genderuwo atau kayak apa? Kabur. Nah enak zaman NU dulu ngadepin PKI, baca syahadat masuk surga, sembelih legek, selesai urusannya. Yang penting tak DCI. Blebes. Sekarang ribut komunis dibunuh ada 2 juta. Ya Gus Dur udah ngomong minta maaf selesai karena tidak melalui persidangan. Akhirnya Gus Dur sendiri nggak melalui persidangan tuh dijatuhkan. Soekarno nggak lewat persidangan. Ganti Soeharto nggak lewat sidang. Bangsa apa Indonesia? Ganti Habibie nggak lewat sidang. Masuk Gus Dur nggak pakai sidang. Yang enak yang sekarang kan dapat 2 kali. Saya ngeres sakitnya di sini. Ternyata kudeta. Ya udahlah begitu. Bangsa kita ngomong apa demokrasi apanya. Yang jelas reformasi diserahkan kembali kepada kelompok-kelompok yang dulu. Orang ribut ini dikorupsi, ya salahnya siapa? Salah yang milih, kenapa nggak mau golput? Ya nggak apa-apa, saya dituduh nggak demokrasi, nggak ini. Mau pegel? Apa? Terus, jadi iblis itu adalah turunan jin. Karena dia masih makhluk. Setan gitu. Ma ashadtum khalqal samawati wal ardi wala khalqal wa ma kuntum mutahhidil adada. Saya tidak menyaksikan kepada mereka itu yang mengatakan bahwa Allah membuat langit dan bumi. Ya, tapi tetap kenyataan mereka ada sebagian yang mengatakan setanggung-tanggung, maka menjadi fasik, ada yang semuanya tidak percaya sama sekali. Ada orang mengatakan mereka, ayo panggil nanti pada suatu saat, kata Allah, undang kamu. Teman-temanmu, wahai setan, teman-temanmu yang telah kau jadikan pada manusia itu menjadi musyrik. Panggil semua. Ya nantinya itu akan dipanggil yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah tidak menjerumuskan mereka neraka, tapi dia sendiri kejeblos ke neraka. Jadi Allah tidak menurunkan masuk ke sana, tidak, karena perbuatannya musyrik kepada Allah, dia kejeblos sendiri ke sana. Menurut ayat ini, ya prakteknya yang nggak tahu nanti orang kita nggak pernah jalan-jalan ke neraka. Kalau ada travel khusus untuk jalan-jalan neraka sih ikut saya gitu kan. Yang penting tuh saya ngeliat tutak itu apa bidadari itu kayak apa gitu kan. Apakah sama dengan pacar saya yang dulu gitu, paling tidak. Ngelamun aja tuh, jadi lamun nih. Terus pangeran ganti nanti gitu. Ya Kang? Sabar ya. Lanjut, walaqad sarrafna. Saya bisa minum itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala wa ma mana'an nas an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin wa yujadilul ladzi
menjelaskan berulang-ulang kepada manusia di dalam Al-Quran dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah, dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan mohon ampun kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli matsal. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang di dalam Al-Quran. Kalau kita mau mengetahuinya, mengertinya. Ceritanya apa itu di dalam Al-Quran mengatakan Quran orang kal ainil mahfuz. Fa amma man sakulat mawazinuha fa ummuhu hawiyah. Ada yang menceritakan kayak daun yang digigit oleh ulat, macam-macam. Orang kalau baik ka ummu hawiyah. Banyak sekali contoh-contoh itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Tapi selalu aja diajak mujadalah tapi tidak benar gitu. Apa namanya? Diskusi, kalau diskusi nggak ada alasannya itu apa? Namanya debat. Kusir itu apa? Ya, debat kusir itu debat yang tidak mendapatkan suatu penyelesaian. Oh yo, kamu tahu seser? Anu ikan itu loh. Ya kan dibalik, ayo mana yang dalam? Ini dibalik lagi. Itu orang yang seperti debat kusir. Seperti seser. Oh, mana yang lubang tuh? Balik lagi, tuh lagi kan. Pencela-pencela itu apa ya? Pencela-pencela gitu kan. Ini tidak mendalilkan khusus. Wah, kayaknya kalau sudah menang. Itu saya khawatir, saya namanya Rocky Gerung. Saya terus terang secara pribadi khawatir gitu. Takut ada yang nempeleng di jalanan gitu loh. Coba lihat itu, kemarin di TV peteng-tengan. Sama siapa nggak tahu, sama badannya gede gitu kan. Berbicara tentang teorinya A dengan teorinya B, peteng-tengan, nggak ada selesainya. Terus akhirnya kayak waktu kecil gitu kan, berantem di pulang sekolah berantem terus, ayo lo berani lo sama gua lo. Kayak begitu. Kalau dibilang yang satu mengatakan tidak ilmiah, yang satu mengatakan, tapi cara yang begitu penyampaian di hadapan umum kayak bocah kemarin. Lihat aja, ikutilah Rocky Gerung silakan, tapi mumet buat saya karena beliau ini hebat mengandalkan otak, hebat mengandalkan otak, IQ-nya diandalkan, tapi keterbatasan otak sampai mana? Tapi kalau otak dipergunakan tapi tata krama nggak dia ya sama saja ya. Dia juga mujadalah selalu gitu kan. Hei, ada, ya bagus gitu kan. Iya bagus kan. Itu kalau biasanya jam 12 ke atas itu ngomongnya udah sama-sama ngantuk gitu. Kalau udah ngantuk begitu pada ngawur aja semua. Saya juga baru bangun itu biasanya. Ini opo ribut gak jelas itu kan. Itu sama-sama ilmiahnya gitu kan. Nah,
Wa kanal insanu aktsaru judula. Gitu. Jadi manusia itu sudah sering mengeluh, banyak ngeluhnya. Halua, yo ngeluh aja. Oh, lagi ngeluh tuh. Turut-turut, aduh ngertek apa ya. Boyok, ngecop, nambut gawe buat anak, gitu ya kan. Begitu aja berhenti. Terus aja cuek aja, dilus-lus gitu kan. Muli nggak ada yang ngelus-ngelus ya kan ya, aduh. Ya mending lah gitu kan. Daripada saya pulang kayak adik kakak, yang satu madep sana, yang satu madep sini. Pengennya sih. Cuma besok paginya siapa yang nyediain sarapan? Wa ma mana'an nasa ayyumina ja'amul huda. Orang kalau sudah batatan hidayah kayak sampean itu, nggak ada halangan untuk pergi ke sini itu. Ayo, maju tak gentar membela yang bayar. Mana tidak ada. Tapi kalau sudah dapat huda, petunjuk, mari kita. Kalau sudah ini wallahul muwaffiq ila aqwamit itu kan. Wabillahi taufik wal hidayah. Orang dapat hidayah terus baru kita taufik. Mau orang Indonesia kan nggak enak. Wabillahi taufik wal hidayah. Betulnya wal hidayah dulu di dalam tauhid itu baru taufik. Taufik itu apa sih? Di sini nggak ada yang namanya taufik ya. Wadah dulu taufik yang Banser Tanah Abang itu temennya Dakun. Yang taufik itu ya kita rawat itu hidayah kita yang sudah mau mengerjakan ini, mengerjakan itu dipelihara dengan taufik. Taufik itu apa? Kita dengan kontinuitas. Istiqomah gitu kan, hampir nyeklok gitu kan. Istiqomah gitu, aduh sampai setengah loloden ini. Dengan kontinuitas itu kita belajar ya dengan istiqomah, kita ibadah dengan istiqomah. Bukan dengan rasdan, kadang-kadang waras, kadang-kadang edan. Ini lagi waras nih yang satu nih, si setan gundul ada di sini terus. Ya. Istiqomah, mikir. Bentar lagi tuh nggak tahu dapat jimat dari apa, ngilang terus itu kan. Nggak balik lagi. Biasanya dapat harem itu. Istiqomah lah walaupun sedikit. Wirid itu istiqomah nggak perlu banyak gitu loh. Kalau dibatasin 33 ke 33. Jangan kayak jin. Kalau lagi pelal ngerti nggak pelal? Pelal itu panjang jimat. Kemarin itu kalau di Cirebon di sana lagi mengeluarkan jimatnya, wirid itu sepegelnya sampai subuh. Besoknya nggak ngajar turu. Kan begitu jin. 33 aja cukup. Nggak usah pakai dari mana ini wiridan dari Cirebon Girang katanya. Ki buyut apa begitu. Ini udah jangan, tenaga kamu habis. Terkadang kita lupa itu barangnya barang sunnah mendahulukan wajibnya, tidak dikerjakan, mendahulukan sunnah meninggalkan wajib. Jangan sampai kondangan dulu tulus SPP ditinggal di situ. Serawat karo gelas gitu. SPP didahulukan baru kondangan. Ya, ngomong sama istri kamu. Kadang-kadang ibu-ibu juga begitu. Kondangan didahulukan. Bajunya harus ganti, ini nggak matching. Pengen matching itu pakai mekena kemana-mana, mekena aja. Mau kena kayak mau enggak gitu ya. Tidak lah. Wa yastaghfiru. Nah, ini nih. Kita lupa kadang-kadang apa. Kalau kebanyakan, nah itu baru diomongin datang tuh ratunya, rajanya. Wa yastaghfiru rabbahum. Kalau sudah berbuat kirang cocok,
wa yastaghfiru rabbahum. Dan nanti aja bertengkarnya, nanti jam 12. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwal wa yatimul 'adzabu qubula. Jangan sampai menyesal kita nanti diadab. Itu di akhir kiamat. Adab sekarang nggak ada. Nggak ada. Walaupun kemarin ada gempa bumi, Bandung, banjir di mana-mana. Eropa Tengah banjir yang nggak biasa banjir. Coba kan aneh-aneh saja sekarang itu cuaca. Wa ma nursilil mursalina illa. Awalnya pakai nafi ma tapi disertai illa. Maka kalimat itu menjadi positif walaupun tulisannya negatif, pengertiannya adalah menjadi positif. Nursilu ada illa, ada ma. Wa ma Muhammadun illa, kan gitu kan. Wa ma nursilu illa. Jadi kalau dibaca lempeng nursilu al-mursalina mubasyirina gitu loh. Kami mengutus para rasul itu sebagai mubasyirin, mundirin. Nggak tahu tadi malam saya di SMS-nya orang ini loh, suaranya Kang Rizik katanya, pesen PKS katanya supaya dilindungi. Mulut tuh yang biasanya nyebutin PSK jadi ngomong PKS itu susah gitu. Iya, ngomong ini kita damai. Saya jawab opo itu Raden Mas Kanjeng Muhammad Rizik sudah ganti ngomongnya kayak begitu. Kalau iya ya syukurlah. Atau hanya sekedar mencari, menjunjung tinggi nama Prabowo, cari bohai, lumayanan, ya kan? Dagangan lagi nggak paku gitu kan, ya lumayan gitu barangkali gitu kan. Saya sih husnudzon aja gitu. Ingat orang kafir itu kerjanya hanya diskusi ngalor ngidul. Kalau dibalangin ngamuk marah, wah ini tidak ini. Saya khawatir gitu loh. Saya nggak tahu agamanya apa sih Taufiq Gerung itu. Ada rekaman pakai bahasa Arab gitu loh Taufiq Gerung. Seingat saya waktu masih di UI, saya juga sering ke UI ketemu sama mereka dalam diskusi itu. Kata orang-orang, ini orang ini nggak pernah cewek kalau kencing katanya. Ya udah saya diem aja. Saya ngerasa bukan orang UI, saya dengerin aja gitu. Pedes emang. Kalau diskusi itu semuanya salah, semuanya goblok semua gitu. Tapi kalau menurut saya itulah adalah gayanya yang sekolah filsafat. Nggak tahu dia sekolah filsafat apa enggak itu. Begitu bulat aja. Kecuali dapat hidayah. Kalau orang tauhid yang mengatakan Tuhan itu lagi semaunya apa sama Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa, harus ditentukan Tuhan itu sedang apa. Nggak perlu tempat, nggak perlu waktu, apa itu kata ahli tahu. Tapi siapa tidak? Ya sudahlah gitu, apa karep-karepmu gitu kan. Allah cuma satu ini kok diributin. Apa Allahnya dua gitu diributin. Nah, tujuannya kali yudhi sobihil haqqa. Dia ngaku bahwa itu adalah yang disampaikan, didiskusikan adalah merupakan kebenaran. Tapi kenyataannya bukan kebenaran itu. Kebenaran gitu kan. Bukan kebenaran, kan beda kan ya. Kebenaran itu kebetulannya, nama kebenaran, hak. Kayak kedudukan. Ada saya dulu waktu di pondok, saya akhirnya bahasa Indonesia yang dapat 4 gara-gara kalimat kedudukan dan kedodokan. Akhiran ke dan akhiran awalan ke dengan akhiran an di dalam kedudukan. Saya jawab itu namanya tempat. Kedudukannya di mana gitu loh. Salah, saya disalahkan. Itu namanya tidak sengaja. Itu namanya kejagongan. Saya bilang, tahu kejagongan? Lagi sini taruh kopiah ya kan.
terus kedoprokan itu namanya kan kejagongan. Itu kedudukan. Kata dia, kalau saya kedudukan itu tempat duduk, pangkatnya sebagai bapak, jabatannya. Marah sama saya jadi 4. Nasib saya, 4 ya rapotnya itu 4 merah. Ibtidaiyah kelas 3 apa kelas 5 ya? Kelas 5 kalau saya. Kalau saya nggak kelas 4 sih, dari kelas 2, 3 bulan masuk ke kelas 3. Kelas 3 terus masuk ke kelas 5 gitu. Karena harusnya syaratnya kan harus apal-apalan aja gitu kan. Dapat apal kitab sekian kitab, dapat bisa lompat gitu kan. Wa tahudzu ayati wa ma unziru huzwa. Wah, banyak itu sekarang kalau pakai dalil. Makanya saya kemarin ditegur sama Ki Mustofa Bisri. Sampean ngaos niku nak ada sanadnya enggak? Dan saya kan masih ngajinya masih modal guru zaman Senin Kiai. Mau sekarang tuh nggak ada lawannya. Ada lawannya gimana? Teman-teman ngaji misalkan ngaji A, kitabnya A, suruh baca itu sudah repot. Jadi kalau masalah ngajinya tafsir Jalalain, ya suruh pakai tafsir gitu. Terus kamu jelaskan nggak kamu guru sama siapa? Saya jelaskan. Saya berguru hari ini kepadanya. Itu yang jarang. Karena sekarang dia sudah langsung saja ke saya kepada laptop, rawinya adalah Mbah Google. Jadi nggak jelas keilmuannya gitu loh. NU tidak begitu katanya. Saya pikir ya Allah, NU tidak begitu. Banyak aku NU, tapi ngajinya kepada Kiai Google. Ya akhirnya nggak keblangsak-blangsak, nggak karuan-karuan. Rame karepnya dewe. Jidat CNU gitu loh. Maka dipesankan ketika itu kalau nggak salah di Pati apa di mana itu. Pesan kepada warga, nek ngaji itu ngaji karo kiai. Ojo ngaji karo Google. Kesasar kata dia. Ya nggak tahu saya juga kadang-kadang coba bener nggak menurut Google. Tapi nggak ada rawinya itu katanya. Ya Allah katanya. Hadratus Syekh oleh capek-capek ngaji di Mekah tentang hadis, dia yang terakhir sanad mutasil beliau. Sampai di sini kok muridnya ngaji ke Google. Malah sekarang bukan muridnya, zuriyahnya yang bangun NU, ciptakan itu sudah pada meninggalkan orang tuanya. Jangan kaget kalau ada Gus itu tidak bisa ngaji. Wah, anaknya Nabi Nuh Kan'an aja nggak bisa. Ya. Sampean tanya dalam hati sampean, Abu Lahab, Abu Jahal masih saudaranya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu sopannya supaya beliau masuk Islam sampai meninggal ya enggak. Apalagi istrinya yang disebutkan Hammalatal Hatab. Di dalam Quran ada kan Hammalatal, pembawa kayu. Itu istrinya siapa? Pamannya sendiri. Jadi nggak kaget ya. Yang hidup berdampingan nggak bisa masuk Islam. Ayo ngaji tarikh apa? Ada pamannya masuk Islam? Enggak ada. Pamannya di sebelah sini. Sampai istikharah deh. Kenapa deh? Mumet nah gitu. Padahal Nabi kurang apanya coba. Artinya apa? Sehebat apapun juga jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, tetap ada halangannya. Jangan kayak Indra, baru 2 tahun ngaji di sini kayak Dikjaya gitu kan. Keluar jalan-jalan di Kalibata, senam pagi-pagi, diuber-uber asu.
Terus ngomong, kok saya nggak dicaya ya? Ya nggak dicaya kalau sama asu yang kecoa, iya baru dicaya, diikat. Tidak, itu loh. Menguji bahwa kita supaya tidak sombong. Nggak pernah itu bahas tentang nasib iya gitu kan. Masa dibahas, tapi Muhammad. Jangan-jangan yang belaut itu bukan turunan Nabi Muhammad, tapi sebelahnya turunan Abu Thalib. Walaupun tidak sehebat maaf Abu Jahal, Abu Lahab. Iya gitu lah. Alhamdulillah. Lanjut. Wa idh qala Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'a bahrayn aw amdiya huquba. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya qudahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu terlompat mengambil jalannya ke laut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa. Nih, ketemu sama Nabi sayangannya Nidro, Nabi Khidir. Wa idh qala Musa, ketika Nabi Musa berkata kepada seorang pemuda. La abroha, di situ apa la abroha? La abroha la azala sa'iron. Saya terus-menerus berjalan. Iya, tidak berhenti gitu ya. Majma' al-Bahrain. Majma' al-Bahrain itu masih ada sekarang. Adanya di laut yang Eropa ke sebelah sana itu namanya laut apa itu? Di sana ada laut antara ketemuan lautan Pasifik dengan lautan Hindia. Nggak tahu tuh gimana caranya Nabi Musa jalan-jalan ke situ itu. Itu ada pertemuannya. Itu nggak bisa nyampur itu dua laut itu. Mau cari sendirilah di mana ciri ya nggak apa-apa, ke Google dicari lah, digambari. Itu tidak ketemu. Itu juga contoh antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Makanya kalau sampean mau ngikut ngaji kepada orang pintar, kiai, orang alim itu harus sabar. Ini Nabi Musa itu nggak sabar dengan perilakunya Nabi Khidir. Udah, kalau begitu kata Nabi Khidir, lu besok ketemu lagi ya di sini ya. Dia diantarkan, nih Musa, dua laut ini nggak bisa satu. Yang satunya biru, yang satunya agak coklat-coklatan. Nggak bisa campur. Diselidikin sama orang-orang barat juga nggak ketemu-ketemu ceritanya. Yang ceritanya itu hanya membedakan di situ planktonnya beda karena matahari, yang sana planktonnya beda karena mataharinya beda. Itu saja. Bahwa di situ ada kekuasaan Allah. Nah, makanya biasanya orang kalau sudah ilmu pengetahuannya tinggi, kalau ujungnya
Orang Islam itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada fenomena alam. Ya enggak ya, kalau alam ya itu begitu, tidak. Ada yang di atas segalanya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kita belajar ilmu pengetahuan dengan pembuktian ilmiahnya hanya karena membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Jangan ditanya, "Oh, Allah adanya di mana?" Ini contohnya gitu, Allah di mana? Ayo tetap gua mana gue? Ya kan? Padahal ada di depannya kan? Coba saya di mana coba saya? Nggak kelihatan kalau pakai mata kan? Tapi begitu, kan berhadapan. Allah begitu. Kahablil warid, seperti di sini dekat tapi nggak bisa kelihatan, tapi bisa dirasa. Karena sombongnya otak, nggak percaya terus. Qala araita adriyanil sakhrati fa inni nasitul hud. Wah. Nih sekarang nih kita masih di daratan, kemarin kita bicara di lautan. Tuh lihat sakhrah, batu besar. Tapi saya lupa ada ikan. Oh, ada ikan ya? Batu besar terus kok ada ikan. Nabi Musa juga akan keder ini. Nampaknya di sini orang lagi awal-awal yang menjelang. Maka Allah Musa taklima itu kan. Mau menjelang, mau menyusul Bani Israel yang ada di Mesir itu kan. Nampaknya gitu kan. Dah, jalan. Ketemu lagi pinggir laut gitu kan. Qala ma makan apa wa tada alayya athari asasa. Dah, jangan ribut aja gitu kan. Gimana sih Nabi Khidir nih kan biasa kan? Karena perilakunya aneh, tidak kayak seperti orang biasa. Ngomel kan. Karena tidak makomnya. Tidak makomnya. Ya saya ceritakan dulu pernah satu waktu wartawan Kompas mau deadline cari berita kepada Gus Dur. Susah sekali ketemu sama Gus Dur. Akhirnya sholat Jum'ah. Padahal itu Katolik, dia keluar aja dari itu. Nggak tahu dari istana apa dari rumah. Begitu sampai di masjid, lu ngapain lu kesini? Oh mau wawancarin Gus Dur nih. Orangnya ada di dalam. Lah yang tadi di dalam yang lagi siap-siap mau keluar siapa? Dia sendiri Katolik loh, Katolik bukan kayak ente. Kalau ente kan bisa bikin khurafat ya, pinter bener kan ya. Gus Dur nggak bisa ngilang, akunya ngilang. Padahal Gus Dur ada, dia cuma ngumpet aja. Ada yang mengakui. Kalau saya aja lagi malas keluar aja udah telat sholat Jumat, dia ada di rumah gitu aja selesai. Fawajada 'abdan min 'ibadina ataini rahmatan min 'indina wa 'allamahu min ladunna 'ilma. Temu anak kecil diajarin sama Nabi Khidir. Wah, tentang. Kata Nabi Musa, "Wa in taba'ani fala tas'alni 'an shay'in hatta ahtasala kami dzikra." Kamu lagi-lagi rewel benar. Sudah ilmu yang saya sampaikan benar-benar pasti. Ngomong lagi kan. Pertanyaannya, adakah seorang kiai mau menjerumuskan muridnya? Kalau ada kiai menjerumuskan muridnya, ya bukan kiai. Apalagi mempersoak. Saya juga heran kalau misalkan Hendro jadi kiai di kampungnya di Tegal. Saya juga mempertanyakan gitu kan. Apa ya kuat gitu kan.
Jangan-jangan kayak kejadian di sini guru pada ini ketangkep pada ini kan udah hamil 6 bulan, ada yang di guruan, macam-macam lah. Nih sekali lagi ya kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir. Qala in sa'altuka an shay'in ba'da fala tusahibni. Qad balagha min ladunna ghadra. Alam aku laka ini lantas tanya sobro, nggak mungkin sobro. Jangan nanya lagi. Tukang doyan amalan, satu juga belum diamalkan, nanya lagi. Bagaimana saya rezekinya lancar, biar duitnya banyak. Saya juga kalau punya doa begitu nggak saya sampaikan ke orang lain. Ngapain? Gua aja lagi kurang, ngapain punya doa kasih orang ya gitu kan. Kayak jadi ceritanya dulu korek yang otomatis itu yang jalan gitu kan, ditinggal tidur untung nggak kemana itu reklame itu tuh. Ada nggak kan? Ada kan? Jalan sendiri nantinya untung pasang ini. Karena nggak ada ceritanya, nggak usah garong. Ngapain diomongin, jalanin sendiri aja, kaya aja sendiri gitu. Fantolako, berangkatlah kedua orang itu. Hatta idza al-qaryata stata'um ala wa abau ayudayibuhuma wa wajadu jaran yuridu ayyan qata. Datanglah kepada anak itu, ke keluarganya yang tadi dididik itu. Terus dilihat ada tembok miring. Waqoma Musa. Wah ini temboknya miring nih. Jangan-jangan sampai ketiban anak tersebut. Didoronglah tembok itu. Wajah di jidaru yudhi'an qadha qawmun atainu falam yuti'ahum falam yuti'ahum falam sita la tahata alaihi ajra qala hadha. Tapi kan ternyatanya tidak. Sama Nabi Musa diambrukan aja tuh anaknya sekalian mati gitu. Apa cerita di balik itu? Gitu kan. Nggak tahu kan. Karena sudah tingkatannya sudah lain. Akhirnya hadza firaqu baini wa bainak. Pisahlah antara saya dengan kamu Nabi Musa. Bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Dengan catatan ente itu nggak sabar. Sampai sekarang Nabi Khidir masih ada. Nggak ada yang bisa ngikutin. Nabi yang masih hidup adalah Nabi Khidir, Nabi Idris, Nabi Syaitan. Itu saja kan. Nabi Isa. Ya sabar. Dapat perahunya dirusak sama Nabi Khidir. Ketemu anak yang tadi dididik juga dibunuh sama Nabi Khidir. Nah, apa di balik itu? Kan siapa tahu di sini gitu kan, muridnya Abah ada yang nggak sholat, nggak ngaji gitu kan. Ngomongnya saya kan turunannya Sunan Bonang, Ken Arok, ada lagi Abah Gufron itu kan. Padahal anak
Tadi anak itu adalah anak turunan Islam, Muslim. Tapi ketika diceritakan Nabi Khidir bahwa besoknya orang ini adalah ngerusak Islam, lah itu kan lain. Ya kalau diceritakan sebuah apa yang terjadi dengan Gus Dur kan persis seperti ini, gitu kan. Jarang ikut kuat kepada Gus Dur, parah. Nggak punya duit sih, kantongnya digeraya itu nggak ada duitnya. Duit nyari dia gitu kan. Terakhir meninggal itu cuma meninggalkan duit cuma 5 miliar. Total kekayaannya 3,2 miliar. Yang 5 miliar itu rencananya buat urusan PKB. Nggak punya apa-apa. Tanah segitu gede, wow, kecil segitu buat ukuran presiden. Ya, kecil. Mobil banyak bener dikasih, nggak jelas BPKB-nya. Ada 2 udah dijual sih, yang dari wali kota Surabaya itu 2, nggak ada surat. Ya, akhirnya kita kiloin, yang masih udah meninggal ya dikiloin aja lah. Ya hayu ya kayumu, ya hartamu ya hartaku, tak jual kiloan sekilo 4.000. Gak ada. Waktu meninggal aja, bale buat mayit itu ngutang kok. Koroknya jam tangan. Jangan cerita siapa yang laksanakan. Tapi begitu selesai ditawar 4 miliar, kaget saya itu. Tadinya mau saya colong ganti yang baru gitu, yang itu dijual gitu. Niat saya gitu, yang tahu ditaruhnya di bawah kok. Kan kalau susah saya pretelin kan, terus ngomong-ngomong penjaga, ini loh yang bener taruh sini, ininya tadinya pinjem pulangin gitu kan. Saya naruh duit kan bisa aja diakal-akalin. 4 miliar coy, ada yang mau katanya. Setelah 40 hari apa setelah seminggu saya itu lupa. Saya malah cari kolor yang ada di istana itu, nggak ada saya cari. Tadinya kalau ketemu saya laminating, saya duplikasi gitu. Orang kembang di kuburan aja saya jual 5.000 bungkusan. Yang udah kering kan ya diganti lumayan. Sama pegawai ini. Angebuan itu lumayan. Iya. Mangebu laris. Terus denger gitu kan. Wah ini orang ini gitu kan. Sayang aja saya ngikut ke Surabaya. Kalau nggak saya ngikut Surabaya, itu kembang yang ucapan kematian itu jalan-jalan itu. Sopo kalau ditariknya 10.000 sebagai pengganti gitu. Surat itunya pengantaran sama saya yang tanda tangani apa saya terima. Oh kaya gitu. Orang tongkat aja ada di saya, begitu meninggal ada di saya di mobil. Sama saya, picinya sama saya. Mas saya carinya kolor jadi nggak ketemu gitu kan. Nah itu cerita Nabi Musa. Qala lahu Musa hal anut bi'ala an tu'allimuni ma'al terusda qala innaka lan tasta'ya ma'aya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khabra qala satajidin insyaallah sabiran wala asi laka amro. Enak Nabi Musa didoakan walaupun ketika itu tidak sabar ngikutin Nabi Khidir ngata le engko besok sampean gitu kan. Umurnya tua Nabi Khidir jadi penyabar. Akhirnya jadi penyabar. Orang Nabi Musa itu ngomong aja kok nggak jelas. Hendro masih gagal ngomongnya A, B, C itu kan masih gagal. Waktu kecil juga langsung ngomong jeruk gitu kan, jelas gitu kan. Kerupuk jelas. Nggak ada cedal-cedal. Nabi Musa itu cedal. Buktinya ketika menghadap Fir'aun
dipesani sama Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbisrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Padahal ada ajudannya Nabi Harun. Nggak tahu saya perannya Nabi Harun itu apa, gimana ya? Penterjemah atau itu ya? Ya kalau Gus Dur ngomong kepada orang lain terhadap Kiai Mustafa kan penterjemah ketika itu. Bisa diajak kemana-mana, akhirnya nggak punya jabatan kan ketika itu Gus. Di PP nggak punya, di Torekot nggak punya, di mana-mana nggak punya. Ya udah, saya angkat menjadi penterjemah. Bisa kemana-mana kan akhirnya. Ketemu ini penerjemahnya dia, ketemu ini. Amplopnya bagiannya lumayan gitu kalau penerjemah ya gitu. Jadi ada statusnya. Makanya kalau diajak Abah itu ngaku ada pangkatnya gitu loh. Mas Dakun gitu loh. Ini sama Mas Dakun. Ini kalau di Prabowo ini Mayor Teddy-nya gitu. Ini Mas Dakun. Ya iya. Itu kan Mayor Teddy kan ada yang ngelap gini gitu. Kalau Prabowo-nya keringetannya Pak. Ini keringetan. Mayor Teddy-nya pegang lap begini, Prabowo-nya ngambil lap. Baju nyingkap setitik, selalu siap. Sama dengan Mas Kang Dakun kalau lagi ngawal Abah. Kalau lagi ngawal Abah terus ada ibu-ibu ngedipin, wah, saya tak pipis dulu gitu. Ya Mas Dakun. Terus lu tukar lembar telepon, pinter aja gitu. Ya udah, kola. Wah ini taba'ani falatas alni ansain. Udah, jangan bawel. Sama kiai itu jangan bawel. Nggak akan menyesatkan kiai itu. Saya yang mesanin itu Kiai Mustafa gitu. Selagi Anda jadi ustadz tidak menyalahkan menyesatkan kepada pengikutnya, insya Allah dijamin sama malaikat. Maka kalau ada orang yang ngeyel begitu, ya ceritanya kayak ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Tapi nampaknya kalau warga Nadiyin tidak begitulah. Kalau benar-benar Nadiyin ya tidak begitu. Karena pakai menggunakan tasamuh, tawadhu, tawazun, itu dipakai semua. Jangan terus menjadi banser, ngecak tarung sama pagar nusa. Saya juga nangis itu, saya tahu pagar nusa itu apa, banser itu apa, walaupun saya tidak termasuk di situ. Nangis. Ya kalau dulu ngikut pagar nusa itu bener-bener jaduk gitu. Terus nggak doyan pakai makan diberkatin, apalagi diamplopin. Puasa ngikut apa sama kiai. Sini singgah. Opo tinggalannya kiai itu yang dicari apalah jandanya kiai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.